Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat botanikal. Semoga kita diberi rizki yang banyak, halal barokah, diberi kesehatan satu keluarga yang lagi sakit semoga lekas sembuh ya. Perkenalkan, nama saya Irfan. Jangan lupa subscribe-nya, dukung kami. Dan juga kalau misalnya perlu bibit, kita juga menjual bibit. Silahkan kontak kami yang ada di bagian bawah sini ya. Mbak Irfa ya, Mbak Irfa silahkan dikontak saja. Nah, untuk kali ini kita mau share ya, mau berbagi pengalaman juga ya, kita belajar bersama bahwasannya yang namanya apukat itu perlu yang namanya penanganan, yaitu penanganannya tentang yang terserang oleh hama ataupun terserang oleh penyakit. Dikarenakan kalau misalnya kita tidak tahu, kemungkinan besar itu ya bibit bisa mati ataupun bisa kegagalan yang namanya kegagalan panen ya. Sudah berbunga banyak terus jadi pentil-pentil terus itu rontok. Dikarenakan oleh hama maksudnya ya, dikarenakan oleh hama. Nah, langsung saja kita saksikan untuk video kali ini ya. Nah, untuk sahabat botanikal yang di sini itu ini adalah salah satu hama yang menyerang dari si bibit ya. Jadi kalau misalnya menemukan yang seperti ini, kayak galer-galer kayak gini, ini sebagai contoh juga biar sahabat botanikal bisa tahu lah ya. Ada tepungnya, ada tepung putih yang mengalir. Nah, itu disebabkan oleh yang namanya hama yang menyerang dan memakan dari si tangkainya ini. Jadi untuk penanganannya kayak gimana? Penanganannya itu cukup mudah. Salah satunya itu dengan cara sahabat botanikal dengan salah satu obat ya. Obatnya namanya adalah Alika. Nah, itu kita teteskan di ember ya. Di ember kisaran 5 tetes saja. 5 tetes. Terus kemudian nanti dicampur dengan air kisaran 1 gelas ya. Kisaran 1 gelas, jadi dikira-kira aja untuk sahabat botanikal kisaran 1 gelas. Nah, siapkan juga yang namanya tisu. Ya, tisu seperti ini ya. Untuk sahabat botanikal, tisu seperti ini. Nanti kita masukkan di ember ya, dibasahi dengan obat. Nanti buat untuk apa namanya, untuk nyelimutin yang bolong ya. Jadi seperti ini ya, basah ya, basah. Jadi untuk nyelimutin yang bolong-bolong ini, nah kayak gini, nyelimutin yang bolong. Dan jangan lupa siapkan juga yang namanya plastik ya. Plastiknya bisa apa aja ya. Kalau ini kita menggunakan plastik yang buat minyak ya, buat naruh minyak ya. Jadi kayak plastik minyak. Nah, cukup digubetin kayak gini. Ini sudah manjur ini kalau kayak gini mas. Jadi untuk hamanya pun nanti akan mati ya. Ya kisaran 1 minggu nanti kita bisa lepas ya. 1 minggu 2 minggu itu bisa kita lepas, soalnya sudah mati. Nah, kalau misalnya hama ini tidak kita tangani, ini akan menular ke apukat-apukat yang lainnya. Juga menyerang ke buah dari apukat ya. Jadi untuk sahabat botanikal harus hati-hati. Yang namanya hama ini sangat mudah ditangani, tapi kalau misalnya tidak ditangani secara cepat itu bisa membuat intinya itu membuat apa ya, kayak rusak juga gitu dari bibitnya kita. Nah, jadi harus hati-hati ya sahabat botanikal kalau menemui ciri khas yang seperti ini, seperti ada tepung keluar dari batangnya, terus ada seperti bolongan yang ada di batangnya, jadi kayak titik gitu, titik hitam. Nah, itu bisa indikasi bahwasanya itu terserang oleh hama yang seperti ini. Jadi kayak bolor lah, kalau nolor gitu kalau bahasa Jawanya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sahabat botanikal salah satu contohnya ya, bisa kita lihat di sini. Ini sebetulnya ada titik hitam yang ada di sini dan juga tepung keluar dari batangnya. Nah, ini adalah indikasi bahwasanya apukat ataupun bibit apukat terserang oleh hama yang seperti ini. Nah, jadi penanganannya hanya seperti itu. Silakan langsung tangani ya. Jangan terus kita nunggu berapa minggu baru ditangani. Kalau misalnya tahu
hama yang seperti ini langsung saja ditangani, dikarenakan memang bisa membuat kematian dari si bibit ya. Jadi ini batangnya itu bisa sempal dan juga bisa menular ke apukat-apukat yang lainnya ya, bibit apukat-apukat yang lainnya. Harus hati-hati yang kayak gini. Oke, nah sahabat botanikal, untuk yang kedua itu adalah kutu putih yang seperti ini ya. Nah, untuk sahabat botanikal bisa dilihat bahwasanya kutu putih ini juga adalah hama yang mana ini akan menghisap yang namanya sari-sari pertumbuhan ya. Kayak ibaratnya kalau di bahasa daerah saya itu lutohnya itu dihisap gitu loh. Ya, jadi memakan dari si sari-sari makanan yang untuk pertumbuhan. Jadi ini menjadi suatu hama yang perlu kita waspadai. Untuk penanganannya itu sangat mudah, tapi kalau semisal kutu putih ini tidak kita tangani, ini akan bisa merajak ke semua bagian dari apukat. Bahkan untuk entah itu untuk daunnya seperti ini atau tangkainya. Nah, ini bisa intinya itu menghambat pertumbuhan. Nah, jadi sahabat botanikal, silahkan untuk ditangani. Nah, untuk penanganannya kayak gimana? Untuk penanganannya kita menggunakan alika lagi ya. Karena memang obat alika itu memang fungsinya itu banyak, yaitu membunuh. Tapi membunuhnya tidak cuman yang tolor tadi, ataupun yang ulat ataupun serangga-serangga yang memang itu mempunyai tulang luar. Nah, jadi untuk sahabat botanikal bisa menggunakan alika untuk membunuh yang ini. Tapi ingat, kalau alika itu kelemahannya itu kalau misalnya terlalu banyak obat ya, terlalu banyak obat nanti bisa mempengaruhi yang namanya daun yang bisa rontok ataupun buah yang bisa rontok. Jadi harus hati-hati, harus mengetahui tentang takaran, tidak boleh terlalu banyak meskipun gemes sama yang namanya ini hamanya gitu loh. Jadi harus hati-hati. Nah, kutu putih juga bisa menyerang yang namanya tangkai dari apukat tersebut ya. Jadi menghisap dari sari-sari ya kayak apa ya, suplai makanannya yang membuat perkembangan dari si buah itu bisa baik. Nah, kalau misalnya terlalu banyak yang namanya kutu putih kita tidak kendalikan, nanti bisa membuat kerontokan dari si apukat tersebut juga. Nah, itu harus hati-hatinya di situ. Yang namanya kutu putih memang sepertinya itu kayak nggak mempengaruhi apa-apa sih kalau misalnya memang apa ya, itu kayak ibaratnya jumlahnya itu sedikit, tapi kalau jumlahnya terlalu banyak, nah itu malah jadi hama yang perlu kita tangani secara serius ya kalau banyak ya. Tapi kalau sedikit kita masih aman sih ya. Ini ada juga sedikit yang kena kutu kebul atau kutu putih, jadi kita tanganinya nggak sering ya, jadi nggak apa-apa gitu. Tapi kalau bisa ya ditangani gitu aja. Nah, kutu putih juga bisa menyerang yang namanya itu bunga ya. Bunganya bisa diserang juga yang namanya kutu putih dan menimbulkan kerontokan. Jadi sahabat botanikal bisa berhati-hati tentang yang namanya kutu putih. Ada juga nih yang berikutnya adalah ulat ya. Bentar, ini tak zoom. Bentar, kurang fokus ya. Nah, sebetulnya itu udah jadi kepompong ini. Nah, ini bisa dilihat untuk sahabat botanikal. Nah, ada salah satu yang menggantung di sana ya. Nah, itu adalah kepompong dari ulat ya. Yang perlu kita tangani dan yang perlu kita waspadai adalah ulat yang memang itu menggerombol dari si apukat. Nah, ada musim-musimnya, jadi harus hati-hati. Ada musim-musimnya yang mana apukat tersebut itu bisa terserang dan daunnya itu kayak berindil, jadinya kayak gundul gitu. Jadi harus hati-hati. Ya, penanganannya menggunakan dencis atau kulakron sudah cukup. Jadi tidak perlu menggunakan alika. Nah, jadi dencis atau kulakron itu lebih murah daripada alika. Sedangkan alika itu lebih memang lebih manjur sih ya, lebih manjur maksudnya itu dari kebanyakan si hama tersebut ya bisa mati menggunakan alika. Tapi kalau dencis atau kulakron itu hanya beberapa ya. Salah satunya itu adalah ulat. Nah, seperti itu. Nah, salah satu penyakit lagi yang memang itu menyerang itu adalah
jamur ya, jamur yang menyerang dari si apukat tersebut, yang mana dia menimbulkan kebusukan batang ataupun terkena oleh bakteri ya. Jadi memang ada bakterinya yang ada di dalam apukat tersebut sehingga membuat busuknya si apukat. Nah, kayak gini ya sahabat botanikal bentukannya. Nah, ini bisa kita tangani dengan cara yaitu penyemprotan dengan menggunakan skor 250 AC ya. Jadi kita semprot itu biasanya saat musim penghujan ataupun saat keasaman tanah ataupun lingkungannya terlalu basah dan tinggi ya untuk curah hujannya, jadi lembab. Nah, itu bisa menimbulkan penyakit yang kayak gini nih. Nah, ini bisa mati ya, bisa mati. Nah, ini kebetulan kita sudah tempel, jadi kita tidak memberikan penanganan yang lebih. Kita tunjukkan, ini sudah kita tempel ya. Nah, ini bentar. Nah, ini kan udah kami tempel, jadi tidak perlu khawatir bahwasannya ini akan mati atau tidak, karena sudah ditempel pun tidak usah ditangani pun tidak apa-apa. Nah, fungsi dari skor 250 AC bisa untuk menangani yang bibit-bibit yang seperti ini, yang batang-batangnya itu membusuk seperti ini. Jadi sahabat botanikal bisa membelinya di toko pertanian ya, skor 25 AC, ataupun menggunakan merek-merek yang lain juga nggak apa-apa. Yang penting itu sesuai ya, sesuai itu maksudnya dengan penyakitnya itu bisa menangani penyakit yang sama seperti ini. Karena memang tidak harus menggunakan merek-merek yang kita gunakan, melainkan dengan merek-merek yang lain pun juga bisa. Jadi tinggal tanya sama orang yang jual obatnya ya, yang bisa menangani yang seperti ini. Oke, nah sahabat botanikal, ada lagi yang memang menghantui yang namanya bibit apukat. Salah satunya itu kebusukan akar yang menyerang dari si bibitnya seperti ini ya, yang kita tanam tiba-tiba loh kok layu mati gitu loh. Nah, itu bisa ada beberapa sebab, yang satunya hama, yang satunya itu kebusukan akar. Kalau misalnya untuk kebusukan akar, kita ada dua cara ya yang perlu dilakukan. Salah satunya itu dengan pengganjalan ya. Pengganjalan tersebut itu fungsinya untuk apa? Fungsinya kalau misalnya kita cor ya, kita siram dengan air, ini lantas tidak menggenang di polybag dalam, jadi lancar. Karena kalau kita kasihkan tanah, dan tanah itu akan menyumbat dari si bolongan yang ada di polybag tersebut. Jadi kita harus melakukan yang namanya pengganjalan. Nah, itu pasti juga bisa dilakukan lah ya. Nah, yang kedua, kalau misalnya keasaman tinggi, ya kalau keasaman tinggi kita menggunakan delomit ya, atau kapur pertanian ya, dengan cara kisaran ya. Untuk treatmentnya kita cuman kita taburkan di atas polybag yang seperti ini ya, kita taburkan saja, terus nanti kita siram ya. Dan treatment ini kita lakukan 1 bulan 1 kali ya, dengan takaran yang ya dikira-kira aja, secara ibaratnya kata cukup enggak gitu ya, entah itu 1 sendok atau entah itu 2 sendok. Saat botanikal bisa melakukannya untuk polybag yang kecil. Tapi kalau misalnya penterbag ataupun yang memang itu tanggulan pot, nah itu beda lagi takarannya ya, disesuaikan saja, dikira-kira saja. Nah, untuk penanganannya untuk yang terkena hama ya, yang terkena hama kita bisa tanya obat yang ada di toko pertanian, yang mana entah itu rayap, entah itu uret, yang bisa membunuh rayap atau uret tersebut. Di toko pertanian banyak merek-merek yang memang itu bisa menanggulangi dari si hama tersebut. Nah, tadi itu adalah penanganan yang namanya apukat yang terserang oleh hama dan juga yang terserang oleh penyakit. Nah, gimana caranya penanganannya dan juga ciri khasnya seperti apa. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Jangan lupa subscribe-nya, dukung kami. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanika.